Aku menemukan hard disk rahasia di lemari kamar kami. Isinya video tak senonoh istriku dengan atasannya. Semua demi jabatan di perusahaan multinasional. Mereka meremehkan kekuatanku sebagai konten kreator. Setelah semua buktiku sebar, siapakah yang akan hancur duluan? Karir mereka atau perusahaan itu sendiri? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara dingin Bandung tak pernah absen, menusuk tulang bahkan di balik selimut tebal sekalipun. Namun, bagi Aksa, kebekuan itu terasa lebih di dalam dadanya ketimbang di luar jendela. Pukul 4 subuh, dia sudah terjaga. Jam tidurnya otomatis terhenti sejak Laras istrinya mengganti alarmnya dengan getar minimalis. Laras harus menjaga keheningan subuh, agar Aksa bisa tidur nyenyak setelah begadang mengedit konten dan berinteraksi dengan hampir 2 juta followers setianya. 2 juta orang yang mencintai cerita hidup Aksa dan Laras, pasangan muda yang vibrant, penuh tawa, dan selalu mendukung karir masing-masing. Aksa adalah content creator spesialis lifestyle dan motivasi. Sering memposting video vlog yang menampilkan kemesraan mereka di rumah minimalis modern mereka di kawasan Dago. Laras adalah bintang tak langsung di setiap vlog itu. Seorang eksekutif muda di perusahaan multinasional besar yang dikenal dengan profesionalisme dan ambisinya yang membara. Di mata publik, mereka adalah couple goals yang nyata, perpaduan sempurna antara stabilitas digital dan kesuksesan korporat. Di mata Aksa sendiri, mereka hanyalah sepasang aktor yang semakin sering lupa naskah. Aksa menoleh ke samping. Laras sudah tidak ada, selalu begitu. Sejak Laras dipromosikan menjadi senior manager 2 bulan lalu, pagi-pagi buta sudah menjadi milik jalanan tol menuju kantornya yang megah. Aksa tahu, promosi itu adalah segalanya bagi Laras. Ia rela mengorbankan waktu tidur, waktu makan malam, bahkan seperti yang dirasakan Aksa waktu untuk jiwa mereka berdua. Pasti demi career, Aksa bergumam sambil bangkit. Kakinya menapak dinginnya lantai kayu. Ia menuju dapur, menyalakan mesin kopi, lalu duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, menghadap 2 monitor besar. Ruangan ini adalah dunianya, studio tempat ia menciptakan ilusi kebahagiaan yang ia jual setiap hari. Ponsel Laras tergeletak di meja samping tempat tidur. Biasanya, Aksa tidak pernah menyentuh benda itu. Ia menghormati privasi Laras. Sebaliknya pun Laras tak pernah mengusik proses editan atau live Aksa. Namun, pagi ini, ada sebuah bisikan aneh yang lebih kuat dari biasanya. Bisikan itu berasal dari bau parfum unisex yang tajam, seperti kayu cendana basah, yang Aksa cium samar-samar saat Laras mencium pipinya semalam. Itu bukan parfum Laras. Parfum Laras ringan, beraroma vanila dan mawar. Aksa menggeleng, mencoba menepis prasangka. Laras pasti berdekatan dengan koleganya. Itu saja, perjalanan dinas ke Jakarta yang mendadak 2 hari lalu. Alasan rapat emergensi yang diperpanjang. Itu semua hanyalah tuntutan pekerjaan. Senior manajer di perusahaan multinasional, tentu tekanan dan tuntutan kerjanya gila. Dia membuka laptopnya. Sebelum mulai bekerja, ia iseng mengecek Instagram, hanya untuk melihat foto yang ia upload semalam. Foto selfie mereka berdua. Aksa mencium kening Laras dengan caption tentang dukungan tanpa batas. Ribuan komentar membanjiri. Pasangan paling inspiratif. Semoga langgeng kak. Laras keren banget. Karir meroket. Suami suportif. Aksa menatap foto itu. Senyum palsu mereka berdua kini terasa seperti tamparan. Ia ingat betul, Laras terlihat kelelahan dan dingin saat foto itu diambil. Aksa harus memaksanya tersenyum. Sambil menyeruput kopi, ia melirik ke arah lemari pakaian. Lemari custom 3 pintu, hadiah ulang tahun pernikahan mereka 2 tahun lalu. 1 pintu penuh pakaian Aksa, 2 pintu milik Laras, tempat menyimpan koleksi blazer mahal dan tas bermerek yang didapat dari bonus karirnya. Aksa selalu bangga pada ambisi istrinya, tapi belakangan, ambisi itu terasa seperti dinding pemisah. Laras makin jarang bercerita tentang pekerjaannya. Dulu, Laras akan merengek tentang politik kantor, tentang atasannya yang cerewet. Sekarang, ia hanya menjawab singkat. Semua lancar, atau capek, nggak usah dibahas. Kecuali 1 nama. Nama atasannya, Bapak Bramantio. Aksa ingat, Laras beberapa kali menyebut nama Bramantio, selalu dengan nada profesional yang dingin. Namun belakangan, Laras sering memuji Bramantio di telepon, mengatakannya visionary dan sportif. Aksa bahkan sempat menggoda, hati-hati, nanti jatuh cinta sama atasan,
Loh, Laras hanya tertawa singkat. Tawa yang Aksa kini rasakan sangat hambar dan dipaksakan. Pagi itu, di tengah jutaan data digital dan konten yang harus ia buat, pikiran Aksa hanya tertuju pada lemari pakaian dan bau parfum unisex yang masih tersisa di kamar. Aksa harus mulai syuting vlog hariannya, menampilkan wajah ceria dan motivasi. Sementara di dalam hatinya, sebuah alarm bahaya berbunyi nyaring, memintanya untuk mengabaikan layar dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kesibukan karir Laras yang tiba-tiba melesat. Ia merasakan ada skenario yang jauh lebih gelap sedang ditulis. Dan ia, Aksa, yang seharusnya menjadi sutradara hidupnya sendiri, kini hanyalah aktor yang terlambat membaca spoiler dari babak kehancuran. Beban citra publik dan realitas privat yang mematikan kini mulai meremukkan jiwanya secara perlahan. Minggu itu terasa seperti lorong tanpa ujung bagi Aksa. Kecurigaannya semakin matang, berakar kuat seiring dengan semakin anehnya perilaku Laras. Telepon dari kantor yang dulu hanya berdering pada jam kerja, kini sering masuk lewat tengah malam. Aksa ingat suatu malam, Laras mengangkat panggilan itu sambil berbisik, beranjak ke balkon, dan berbicara dalam nada rendah yang asing. Ketika Aksa bertanya, Laras hanya menjawab, proyek besar, rahasia perusahaan, rahasia yang terasa terlalu pribadi. Jarak fisik antara mereka makin lebar. Laras selalu pulang larut dengan alasan rapat maraton, seringkali baru tiba di rumah lewat pukul 9 malam. Ketika Aksa mengajaknya makan malam bersama, Laras menolak dengan alasan sudah makan catering kantor. Demi efisiensi, katanya. Suaranya terdengar datar tanpa emosi. Efisiensi yang merenggut keintiman mereka. Aksa bahkan mulai curiga bahwa Laras sengaja menghindari sentuhan fisiknya. Satu sore, ketika Aksa sedang membereskan keranjang cucian, ia menemukan selembar struk yang terselip di saku blazer mahal Laras. Struk itu bukan dari laundry atau restoran kantor. Itu adalah struk dari sebuah butik hotel di kawasan Jakarta Selatan yang terkenal eksklusif dan tertutup. Tanggal di struk itu, 2 hari lalu, bertepatan dengan perjalanan dinas mendadak Laras keluar kota. Harga kamar superior suite tertera jelas, lengkap dengan tagihan room service untuk 2 porsi steak dan sebotol red wine mahal. Napas Aksa tercekat, kepalanya mendadak pusing, seolah dipukul benda tumpul. Aksa mencoba berpikir logis. Mungkin itu invoice kolega Laras, atau Laras sekadar memfasilitasi tamu perusahaan. Tetapi, mengapa struk itu ada di saku pribadinya? Dan mengapa ada 2 porsi makanan mahal yang dipesan? Ia membalik struk itu. Di bagian belakang, ada tulisan tangan yang tergesa-gesa, jangan lupakan folder D. Project kita harus sukses. Inisial B. Aksa tahu, nama atasan Laras adalah Bramantio. Bukti itu, walau tidak langsung, sudah cukup menghancurkan fondasi kepercayaannya. Malam itu, Laras pulang pukul 10, tampak lelah, namun anehnya, ada kilatan kepuasan di matanya. Aksa duduk diam di sofa ruang tengah, menunggunya. Baru pulang? Tanya Aksa, suaranya datar, tanpa intonasi. Ia bertekad untuk tidak meledak, bertekad untuk menjadi pemancing yang sabar. Laras terkejut melihat Aksa masih terjaga. Why sayang, rapid look. Ada masalah di tim. Kenapa belum tidur? Menunggu istriku pulang dari proyek yang harus sukses, jawab Aksa. Matanya tajam menatap mata Laras. Laras tampak bingung, senyumnya sedikit memudar. Proyek apa? Kamu kenapa, Aksa? Aksa bangkit, berjalan ke dapur, dan kembali membawa struk hotel itu. Ia meletakkannya perlahan di meja kopi, di bawah lampu yang terang. Struk putih itu tampak mencolok di atas meja kayu gelap. Ini apa, Laras? Superior suite, 2 porsi steak, wine. Di hari yang sama kamu bilang tidur di kantor karena harus revisi presentasi. Aksa menjaga nada suaranya tetap rendah, namun getaran amarah di dadanya nyaris tak tertahankan. Laras pucat pasi. Dalam sekejap, aura eksekutif ambisiusnya menghilang, digantikan oleh kepanikan yang mentah. Ia buru-buru meraih struk itu. Ini struk kantor, Aksa. Aku yang handle akomodasi untuk klien dari Singapura. Mereka yang menginap, aku hanya mengurus pembayarannya. Tulisannya itu kode internal, bukan apa-apa. Laras berbohong dengan mata yang gelisah, menghindari kontak mata Aksa. Kode internal yang ditandatangani inisial B dan struknya tersimpan rapi di saku blazer pribadimu. Kenapa harus berbohong kalau kamu hanya mengurus klien? Kenapa harus merasa bersalah? Aksa menekan, setiap kata adalah batu yang dilemparkannya ke wajah Laras. Laras bangkit, mengambil langkah mundur mencoba menyembunyikan getaran di tangannya. Aku capek, Aksa. Aku nggak mau ribut. Aku nggak tahu kenapa kamu jadi paranoid begini. Ini semua demi karirku, Aksa. Aku harus menjaga citra profesional. Please, jangan mempersulit hidupku. Mempersulit? Aku tidak mempersulit, Laras.
Aku hanya mencari tahu kenapa kamu mengubah parfummu. Bau vanila hilang, diganti dengan bau kayu cendana yang tajam. Bau yang sama dengan sisa asap rokok di mobilmu, padahal kamu sudah berhenti merokok setahun lalu. Aksa menunjuk. Kamu tidak menyulitkanku, Laras. Kamu menghancurkanku dengan kebohongan kecil ini. Laras tekjiam, bibirnya bergetar. Pertahanannya nyaris roboh. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berdalih. Aksa selalu terlalu jeli, terlalu sensitif terhadap detail di lingkungan mereka. Namun, alih-alih mengaku, Laras memilih untuk menyerang. Kamu terlalu banyak waktu luang. Kamu cuma fokus pada konten dan followers. Kamu gak akan pernah mengerti tekanan di duniaku. Aku kerja keras untuk masa depan kita. Dan kamu hanya fokus mencari drama. Laras berteriak. Air mata keputusasaan membasahi pipinya. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena tertangkap. Aksa hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dingin, seolah Laras adalah orang asing yang baru ia temui di jalan. Drama? Baiklah Laras, kalau kamu ingin drama, aku akan menjadi penulis naskah terbaiknya. Tapi ini bukan drama fiksi. Ini adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Laras buru-buru masuk kamar, membanting pintu, dan menguncinya. Aksa tidak mengejar. Ia duduk kembali di sofa, mengambil ponselnya, dan menatap layar yang menampilkan jutaan followers yang memujanya. Kekuatan terbesar Aksa adalah narasi dan publikasi. Aksa tahu, mencari bukti lebih lanjut kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan drama ini memiliki akhir yang setimpal. Malam itu, ia tidak tidur, melainkan mulai merencanakan pencarian yang akan membongkar rahasia paling mematikan dalam hidupnya, tersembunyi di tempat yang paling intim. Setelah malam konfrontasi yang mematikan itu, rumah itu berubah menjadi ruang tunggu neraka. Laras pergi subuh-subuh tanpa pamit, membawa aura ketakutan dan kebencian. Aksa mengambil cuti dari semua upload dan live stream hariannya, beralasan sakit, padahal yang sakit adalah seluruh jiwanya. Ia menyisihkan semua urusan digitalnya, mengalihkan fokus dari jutaan orang di luar sana. Objek di dalam kamar. Lemari ganda. Aksa tahu, bukti yang ia temukan struk hotel, inisial B hanya permulaan. Teaser yang ia dapatkan secara kebetulan. Laras pasti menyimpan bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang secara naluriah ingin ia simpan, sebuah ritual perselingkuhan yang sering menyimpan trofi dalam bentuk materi. Dan lemari itu, lemari custom 3 pintu buatan tukang langganan mereka, adalah tempat paling pribadi bagi Laras. Lemari itu didesain dengan tingkat presisi tinggi. Aksa ingat, Laras meminta satu kompartemen kecil yang tersembunyi di balik tumpukan laci pakaian dalam. Laras beralasan, itu untuk menyimpan perhiasan yang sangat berharga dan dokumen penting perusahaan. Aksa sempat heran, kenapa perhiasan harus disembunyikan sedalam itu, tapi ia mengabaikannya. Kini, kompartemen itu terasa memanggilnya. Aksa mulai dengan pintu bagian Laras. Ia membongkar 2 laci pakaian dalam, mencarinya dengan tangan gemetar. Ia harus membongkar laci itu secara hati-hati, memastikan Laras tidak menyadari pembongkaran ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Aksa menemukan tuas kecil di balik laci paling bawah. Tuas itu disamarkan sebagai sekrup penahan. Aksa menariknya, dan dengan suara klik mekanis yang pelan, bagian belakang lemari itu tergeser sedikit, menampakkan celah sempit. Darah Aksa berdesir kencang. Ia mengulurkan tangan, meraih celah itu dan menariknya. Terbukalah sebuah kompartemen rahasia, kecil, gelap, dan berisi sebuah kotak penyimpanan baja berukuran sedang. Kotak itu tidak dikunci dengan gembok tradisional, melainkan dengan keypad numerik mini. Dokumen penting perusahaan. Ya, Laras, desis Aksa. Ironi dan kepedihan merayap di suaranya. Aksa duduk di lantai, bersandar pada lemari. Ia mulai memikirkan kombinasi angka. Ulang tahun Laras, ulang tahun pernikahan, tanggal promosi Laras. Ia mencoba 3 kombinasi itu, dan semuanya gagal. Rasa frustrasi dan amarah mulai memuncak. Aksa menutup mata, mencoba mengingat kebiasaan kecil Laras, kode-kode yang sering ia gunakan. Tiba-tiba, ia teringat. Laras sangat terobsesi dengan angka penjualan kuartal pertamanya sebagai senior manager. Angka itu sering ia ucapkan, bahkan ia tulis di sticky notes di dapur. Aksa mencobanya. 08.122.023. Tanggal Laras mendapatkan promosi dan berhasil menyelesaikan proyek besar pertamanya. Bip, lampu hijau menyala. Kotak baja itu terbuka. Isi di dalamnya bukan dokumen perusahaan atau perhiasan mahal. Yang pertama Aksa lihat adalah sebuah flash drive USB berwarna merah terang. Di sampingnya,
ada tumpukan foto berukuran saku, dan yang paling menghantam adalah sebuah hard disk eksternal mini, berlabel Project Alpha yang ditutupi oleh sapu tangan sutra. Aksa menarik napas. Rasa mual menghantam lambungnya. Ini adalah momen kebenaran yang paling mengerikan. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Dengan tangan yang kini terasa kaku dan dingin, ia meraih flash drive merah itu dan bangkit, berjalan ke studio kerjanya. Jari jemarinya gemetar saat ia menyambungkan flash drive itu ke salah satu port laptop kerjanya. Laptop yang biasa ia gunakan untuk mengedit wajah bahagia mereka. Folder di dalamnya hanya ada satu, berjudul Memorabilia B. Aksa mengeklik folder itu. Di dalamnya, terhampar rapi puluhan file foto dan video. Semuanya tersusun berdasarkan tanggal, dari yang paling lama hingga yang paling baru rentang waktu 3 bulan terakhir. Bertepatan dengan melesatnya karir Laras, Aksa hanya perlu melihat thumbnail dari file. Pertama, untuk mengetahui bahwa ini bukanlah foto rapat dewan direksi, Aksa mematikan lampu ruangan, menyisakan hanya cahaya monitor yang menyala, memantulkan bayangan matanya yang kosong. Ia tahu, ia harus melihatnya, harus mengonsumsi racun itu sampai tetes terakhir. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi apa yang sudah ia ketahui dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan hati yang remuk, Aksa mengeklik video pertama. Ia harus menontonnya, tidak hanya sebagai suami yang dikhianati, tetapi sebagai seorang konten kreator yang kini menemukan storyline paling gelap dalam hidupnya. Aksa duduk di kursi studionya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya kebiruan dari monitor ultrawide. Ia menekan tombol play. Detik pertama video itu berputar, Aksa merasakan darahnya mengering. Bukan hanya karena adegan yang tak senonoh, tetapi karena latar belakang yang familiar. Kamar Hotel Superior Suite yang struknya ia temukan di layar. Laras tertawa, tawa yang tidak pernah ia dengar selama berbulan-bulan. Tawa lepas, penuh hasrat, jauh dari Laras yang kaku dan tegang yang sering pulang ke rumah. Ia tampak bahagia, santai, membiarkan rambutnya terurai. Lalu muncul sosok pria itu, Bramantio, atasan Laras. Pria paruh baya dengan postur tubuh yang tegap dan wajah yang Aksa kenali dari foto-foto kantor yang pernah Laras tunjukkan. Video itu berdurasi sekitar 8 menit. Setiap adegan, setiap sentuhan, setiap kata bisikan di antara mereka adalah hantaman brutal ke ulu hati Aksa. Mereka terlihat intim. Bukan hanya melakukan adegan suami istri, tetapi juga berbagi percakapan yang mesra. Laras, aku janji, proyek ini sukses. Bram, posisi direktur ada di tangan kita. Bramantio, tentu saja sayang, karena kamu pantas mendapatkannya. Usaha kita harus seimbang, di kantor dan di sini. Laras, ini demi karir. Aku harus mengorbankan segalanya. Aksa menarik napas berat, menahan muntah. Rasa sakit itu bukan lagi emosional, melainkan fisik. Ia merasa dadanya ditekan beban tonan. Laras mengorbankan segala-galanya, termasuk pernikahan, hati nuraninya, dan harga dirinya demi ambisi. Aksa mempost video itu. Ia beralih ke folder foto. Ada puluhan foto, selfie mesra mereka berdua di berbagai kamar hotel mewah, foto kencan makan malam di restoran mahal, dan bahkan foto-foto di kantor. Saat Laras duduk di pangkuan Bramantio di kursi kebesaran sang atasan, senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. Semuanya disaring rapi, sebuah timeline pengkhianatan yang sistematis. Aksa membuka file terakhir. Itu adalah rekaman suara, berjudul Percakapan Pagi. Suara Laras terdengar jelas, cemas, dan berbisik. Laras, aku khawatir kalau Aksa tahu. Bram, dia akhir-akhir ini curiga. Bramantio, jangan khawatir. Aksa hanyalah seorang content creator. Dia hanya hidup di dunia virtual. Dia terlalu polos untuk mencium bau dunia nyata. Lagi pula, dia tidak akan meninggalkanmu. Istrinya seorang eksekutif sukses. Itu image yang ia jual ke jutaan pengikutnya. Dia terlalu takut kehilangan brandingnya. Kata itu. Dia terlalu polos untuk mencium bau dunia nyata. Dan dia terlalu takut kehilangan brandingnya, menghantam Aksa lebih keras daripada semua adegan syur yang ia lihat. Mereka tidak hanya mengkhianati tubuhnya. Mereka meremehkan kecerdasannya, meremehkan statusnya, dan meremehkan cintanya. Mereka melihat Aksa sebagai aksesori, sebagai latar belakang yang tidak berbahaya bagi kesuksesan Laras. Aksa mematikan rekaman suara itu. Ia menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata. Air mata tidak keluar. Yang ada hanyalah kekosongan, rasa hampa yang membeku. 2 juta followersnya, ribuan komentar pujian. Semua itu kini terasa menjijikkan. Ia telah menjual ilusi yang kini ia tahu sepenuhnya palsu. Dan pengkhianatan ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Ini adalah pemusnahan karakternya, baik di mata Laras maupun Bramantio. Tiba-tiba
Kekosongan itu digantikan oleh sesuatu yang dingin, keras, dan berbahaya. Itu bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah keputusan. Aksa memegang mouse-nya. Ia membuka folder baru di desktopnya. Menamai folder itu Realita. Aksa kemudian mulai menyalin semua file dari flash drive dan hard disk Laras ke dalam folder barunya. Ia tidak hanya menyalin, ia mulai mengolah data itu, mengedit beberapa klip video menjadi satu urutan yang jelas, mengambil screenshot resolusi tinggi dari foto-foto, dan menyiapkan transkrip dari rekaman suara. Ia tidak lagi memikirkan tentang perceraian. Perceraian terlalu sederhana. Laras akan pergi, karirnya akan terus berlanjut di perusahaan lain, dan Bramantio akan mencari target baru. Pengkhianatan mereka harus mendapatkan exposure yang setimpal. Aksa tahu, sebagai content creator dengan jutaan jangkauan, ia memiliki senjata yang jauh lebih mematikan daripada pengacara mahal. Rencana Aksa mulai terbentuk. Ia akan menghancurkan karir yang Laras dambakan itu. Bukan dengan gugatan hukum yang berlarut-larut, tetapi dengan badai digital yang akan menghantam Laras, Bramantio, bahkan perusahaan tempat mereka bekerja, hingga ke fondasinya. Aksa menghabiskan sisa malam itu. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Ia bekerja dengan perhitungan yang dingin, seolah sedang menyusun final project karirnya. Saat matahari terbit, Aksa sudah memiliki paket bukti yang lengkap, terstruktur, dan siap untuk disajikan kepada publik. Ia kini bukan lagi Aksa yang naif dan sportif. Ia adalah Aksa yang terluka. Seorang content creator yang kini siap merilis masterpiece terakhirnya, dokumentasi kehancuran pernikahannya sendiri. Rencana Aksa sudah final. Ia kini berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya kelelahan, matanya merah, tetapi ada ketegasan baja yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia telah melewati fase menangis dan meratap. Kini, yang tersisa hanyalah tekad untuk keadilan, atau setidaknya balasan yang setimpal. Aksa tahu betul konsekuensi dari tindakannya. Mempublikasikan konten Sure, meskipun itu adalah istrinya, dan bukti perselingkuhan, adalah tindakan yang berisiko secara hukum, khususnya di bawah undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang itu. Namun, di benak Aksa, risiko penjara beberapa tahun jauh lebih ringan daripada hidup dalam kebohongan dan membiarkan Laras dan Bramantio lolos begitu saja dengan dalih profesionalisme dan ambisi. Mereka telah menggunakan karir sebagai topeng untuk perbuatan kotor mereka, dan Aksa akan menggunakan publikasi sebagai palu untuk menghancurkan topeng itu. Ia membuka laptopnya lagi. Di folder Realita, semua file sudah terorganisasi dengan baik. Ia mulai menyiapkan narasinya. Sebuah teks yang tidak bombastis, melainkan faktual, dingin, dan menceritakan kronologi penemuan bukti tersebut. Narasi awal, kepada semua yang selama ini mendukung kami, yang melihat kami sebagai pasangan inspiratif. Saya ingin memohon maaf atas kebohongan visual yang kami suguhkan. Realitas di balik kesuksesan Laras bukanlah dedikasi semata, melainkan pengkhianatan yang direkayasa. Aksa menulis, menghapus, dan menulis lagi. Ia harus memosisikan diri bukan sebagai korban yang cengeng, melainkan sebagai pembawa kebenaran yang kejam. Ia tidak akan meminta belas kasihan, tetapi menuntut pengakuan dari publik. Ia kemudian menyiapkan 2 dokumen penting. Pertama, surat gugatan cerai yang sudah ia siapkan semalam, diunduh dari internet dan diisi dengan detail yang dingin. Ia mencetak dokumen itu, melipatnya rapi. Kedua, surat pengunduran diri sebagai content creator untuk sementara waktu. Ia butuh jeda dari image publiknya. Setelah badai ini, ia harus mengurus dirinya sendiri. Aksa tahu, langkah pertama sebelum publikasi adalah konfrontasi langsung dengan Laras. Laras harus tahu bahwa Aksa tahu segalanya. Aksa ingin melihat ekspresi wajah Laras saat ia menyadari bahwa permainan karirnya telah berakhir. Ia menunggu Laras. Hari itu, Laras pulang lebih cepat dari biasanya pukul 7 malam. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ia takut Aksa sudah melakukan sesuatu setelah pertengkaran kemarin. Laras masuk ke rumah dengan langkah pelan, melepas sepatu haknya. Ia terlihat lelah dan sedikit gentar. "Aksa?" panggilnya, suaranya sedikit bergetar. Aksa muncul dari studio kerjanya, berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Tatapannya kosong, tanpa amarah, tanpa cinta, hanya kehampaan yang menakutkan. "Duduk, Laras. Ada 2 hal yang harus kita bicarakan. 1 dokumen dan 1 proyek yang harus kamu tonton," kata Aksa. Suaranya seperti es yang pecah. Laras makin pucat. Ia tahu suaminya yang kalem ini sudah mencapai batas kesabarannya. Laras duduk di sofa, tangannya mengepal erat di pangkuannya. Aksa berjalan perlahan, meletakkan amplop berisi surat cerai di meja kopi, di tempat yang sama dengan struk hotel itu kemarin. "Itu
Yang pertama, aku mengajukan gugatan cerai. Hari ini juga. Laras mengambil amplop itu, air mata sudah menggenang di matanya. Aksa, tolong, aku bisa jelaskan. Itu hanya kesalahan. Aku tertekan. Aku tahu aku salah, tapi aku melakukannya demi karir. Demi masa depan kita. Demi masa depan kita. Aksa tertawa singkat, tawa yang menusuk telinga. Masa depan yang kamu bangun di kamar hotel? Dengarkan aku baik-baik, Laras. Aku tidak peduli dengan karirmu. Aku peduli dengan integritas dan janji kita. Dan kamu sudah menghancurkan keduanya. Jangan pernah sebut namaku lagi dalam future planmu. Aksa kemudian mengeluarkan flash drive merah dari sakunya, menggoyangkannya di depan mata Laras. Kamu kehilangan ini, Laras. Kotak Pandora, Project Alpha yang kamu simpan rapi di lemari. Wajah Laras langsung kehilangan semua warna. Ia tersentak, bangkit dan bergegas menuju lemari. Ia meraba tuas tersembunyi itu. Dan ketika ia menyadari kompartemen itu terbuka dan isinya kosong, ia ambruk di lantai. Jangan, please, jangan sentuh itu. Itu akan menghancurkan karirku. Itu akan menghancurkan segalanya. Laras merangkak mendekati kaki Aksa, mencoba meraihnya. Aksa melangkah mundur, menatap Laras dengan jijik. Tepat, itu akan menghancurkan segalanya. Sama seperti kamu menghancurkan segalanya di sini, katanya, menunjuk dadanya sendiri. Tapi kamu lupa, Laras. Aku adalah Aksa. Aku bukan hanya suamimu. Aku adalah konten kreator dengan jutaan jangkauan. Kamu membangun karirmu dengan rahasia. Aku akan menghancurkannya dengan exposure. Kamu tidak bisa melakukan itu. It's illegal. Kamu bisa dipenjara. Laras berteriak histeris. Aku tahu. Tapi aku lebih memilih menjadi kriminal yang jujur daripada suami yang buta dan naif. Aku akan mempublikasikan ini, Laras. Bukan besok, bukan lusa. Sekarang, kata Aksa sambil berjalan kembali ke studionya, meninggalkan Laras yang menangis histeris di lantai kamar. Pisau baja keputusan itu sudah tertancap dalam. Pagi menyambut dengan keheningan yang dingin. Laras, setelah histeria semalam, kini terlihat lemas dan rapuh, duduk di sofa ruang tengah. Ia tidak tidur. Matanya bengkak, sisa makeup semalam luntur dan berantakan. Ia menunggu Aksa, sementara Aksa, yang kini sudah mandi dan berpakaian rapi, keluar dari studio kerjanya dengan langkah tegap, membawa 2 cangkir kopi. Aksa meletakkan salah satu cangkir di hadapan Laras. Sikapnya sangat formal, tanpa sentuhan pribadi. Minum, kamu butuh energi, katanya. Kamu serius akan melakukan itu, Aksa? Tanya Laras. Suaranya serak. Ia tidak lagi mencoba mengelak atau berbohong. Ia beralih ke mode negosiasi dan memohon. Aksa duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak fisik dan emosional. Ia menatap Laras lurus-lurus. Aku sudah menyiapkan semua filenya. Narasi, timeline, dan bukti visual pendukung. Semua siap upload, hanya butuh 1 klik lagi. Aku memberimu waktu sampai pukul 10 pagi ini untuk mengemasi barang-barangmu. Setelah itu, aku akan mempublikasikannya. Laras meletakkan cangkir kopi itu, tangannya bergetar. Aku tahu aku salah, Aksa. Aku minta maaf, tapi tolong, pikirkan lagi. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang karirku. Ini tentang masa depanku. Aku sudah berkorban banyak untuk mencapai posisi ini. Aku melakukan ini demi karir, agar aku bisa setara denganmu, agar aku bisa membiayai impianmu untuk membangun studio yang lebih besar. Berhenti dengan pembenaran diri yang menjijikan. Laras, potong Aksa tajam. Kamu tidak melakukan ini demi karir. Kamu melakukannya demi kesenangan. Kamu menikmati kekuasaan. Kamu menikmati perhatian Bramantio. Kamu menikmati sensasi kotor itu. Dan kamu menjadikanku alasan. Aksa bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap langit Bandung yang mendung. Aku tidak butuh uangmu. Aku mencari nafkah dari kejujuran dan kepercayaan followersku. Kamu telah menodai aset terbesarku, kepercayaan. Aku tidak bisa hidup dengan pembohong dan manipulator. Ambisi tanpa etika hanyalah keserakahan. Laras menangis lagi. Kali ini lebih keras. Mencoba menyentuh sisi kemanusiaan Aksa. Aku akan tinggalkan Bramantio. Aku akan resign dari perusahaan itu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kita bisa ke konseling. Kita bisa perbaiki semuanya. Kita sudah menikah 4 tahun, Aksa. Jangan hancurkan semuanya karena video bodoh itu. Terlambat, kata Aksa berbalik. Kesempatan itu sudah hilang saat kamu tertawa di video itu, Laras. Tawa yang paling jujur, yang tidak pernah aku dapatkan. Dan kamu tidak resign atau tinggalkan dia. Kalian berdua akan dipecat. Dan karir yang kamu banggakan itu akan runtuh bersama dengan reputasi perusahaanmu. Aku pastikan itu. Laras tercengang. Ia mulai menyadari bahwa Aksa bukan lagi suami yang sportif dan naif, melainkan mesin penghancur yang beroperasi dengan sangat tenang. Aku seorang content creator, lanjut Aksa,
Suaranya terdengar mendidik. Aku tahu bagaimana menciptakan hype, bagaimana memicu viralitas, bagaimana mengendalikan narasi. Aku memiliki 2 juta saksi yang siap menyebarkan setiap detail pengkhianatanmu ke seluruh negeri. Kamu dan Bramantio akan menjadi trending topik yang paling dibenci. Laras gemitar. Ia mulai menghitung kerugian. Aksa, karirku akan tamat. Ibuku akan malu. Bagaimana dengan perusahaan? Mereka akan menuntutmu balik karena mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Bukti perselingkuhan yang kamu rekam sendiri, yang kamu simpan di lemari kita, adalah pencemaran nama baik yang sebenarnya. Perusahaanmu membiarkan lingkungan kerja toksik, di mana posisi didapatkan di kamar hotel. Mereka yang seharusnya malu, Aksa membantah dengan dingin. Laras akhirnya menyerah. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Aksa sudah mengambil keputusan di ujung pisau baja. Ia melihat jam di dinding. Pukul jam 9:30. Aksa memberinya waktu setengah jam. Laras bangkit, berjalan ke kamar dengan langkah gontai, mengambil koper yang berdebu, dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia hanya membawa pakaian secukupnya, barang-barang pribadi. Ia tidak berani menyentuh kompartemen rahasia di lemari itu lagi. Seolah itu adalah benda terkutuk. Pukul jam 9:55. Laras keluar dari rumah, wajahnya hampa. Ia berhenti di pintu, menatap Aksa yang berdiri kaku di ruang tengah. Kamu akan menyesali ini, Aksa, bisiknya. Aku sudah menyesal sejak 3 bulan lalu, Laras. Selamat tinggal, jawab Aksa. Laras pergi. Bunyi deru mobil taksi yang membawanya pergi adalah suara terakhir kebersamaan mereka. Aksa berjalan cepat ke studionya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, saat ia menekan enter, ia sedang melepaskan bom atom digital. Ia duduk di kursi, tangannya memegang mouse di atas tombol publish di platform media sosial utamanya. Pukul 10 tepat. Aksa menutup mata, mengambil napas, dan menekan tombol itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa di jarinya. Di balik layar monitornya, Aksa melihat dunia digital yang ia bangun selama bertahan-tahan kini meledak. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit setelah ia mempublikasikan unggahan yang ia beri judul, "Di balik karir yang melesat, kronologi pengkhianatan Laras dan atasan bukti visual ada di sini." Notifikasi mulai bergemuruh. Aksa tidak mengunggah video eksplisit secara langsung. Ia hanya mengunggah screenshot foto-foto mereka di hotel dengan sensor yang strategis. Untuk menghindari penghapusan otomatis platform, foto struk, dan rekaman suara kunci terutama bagian di mana Bramantio meremehkannya. Konten video eksplisit ia simpan di link terpisah, di platform pribadi yang tidak terenkripsi, yang Aksa selipkan dalam komentar teratas, memastikan ia bisa mengendalikan distribusi dan memitigasi risiko hukum awal, sekaligus memastikan konten tetap bisa diakses oleh mereka yang penasaran. Strategi Aksa adalah membiarkan publik yang memutuskan dan menyebarkan. Ia hanya menyediakan bahan bakunya. Followers Aksa yang jutaan itu, yang selama ini melihatnya sebagai motivator dan korban, langsung bergerak masif. Detik ke-10, unggahan itu mendapatkan ribuan like. Komentar pertama muncul. "Ini beneran, Bang Aksa? Please bilang ini prank." Menit ke-1, unggahan sudah dibagikan di share ratusan kali. Media sosial Aksa meledak. Komentar mulai berisi makian, dukungan, dan sumpah serapah. Ribuan pengguna media sosial berbondong-bandong menuju link yang disematkan. Aksa. Menit ke-5, nama Laras dan Bramantio sudah menjadi trending topik di Twitter sekarang X, bahkan mengalahkan berita politik hari itu. Aksa melihat statistik, engagement rate unggahannya mencapai 900%. Menit ke-15, akun-akun gosip besar dan akun influencer mulai mengambil tangkapan layar, menyebarkan screenshot yang Aksa unggah, mencantumkan nama perusahaan multinasional tempat Laras bekerja. Desas-desus berubah menjadi fakta yang menyebar cepat. Aksa duduk kaku, menyaksikan badai yang ia ciptakan. Ia merasakan sedikit kepuasan, rasa adiktif yang datang dari kekuatan digital. Ia membalas rasa sakit hatinya dengan kekuatan yang paling ia kuasai, narasi yang viral. Ia tahu, sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ia sempat memblokir semua nomor kontak Laras dan Bramantio. Namun beberapa saat kemudian, panggilan dan pesan dari nomor-nomor asing mulai masuk tanpa henti. Aksa tahu, itu pasti Laras dan Bramantio yang meminjam ponsel orang lain. Aksa mengabaikan semuanya. Ia fokus pada komentarnya. Komentar teratas. "Gila, pantas saja karirnya melesat, ternyata lewat jalur kasur. Perusahaan ini harus diselidiki." Komentar lain, "Salut buat Kak Aksa, berani membongkar borok demi keadilan. Go public adalah balasan terbaik." Komentar dari akun anonim. "Itu kan kantor pusat nama perusahaan multinasional fiktif.
atasannya si Bramantio yang terkenal playboy itu. Ini bakalan jadi skandal besar. Aksa tahu, saat nama perusahaannya disebut, itu berarti sasaran sudah tercapai. Skandal ini tidak lagi hanya tentang pengkhianatan dalam pernikahan. Ini adalah skandal korporat yang melibatkan moralitas dan etika bisnis. Ponsel Aksa mulai berdering, menampilkan nama-nama yang ia kenal. Teman-teman lama, keluarga, bahkan beberapa manajer talent besar. Aksa mengangkat telepon dari sahabatnya. "Raka, Aksa, apa-apaan ini? Kamu serius, astaga. Ini sudah ada di grup WhatsApp kantor lamaku. Video itu. Kamu bisa dituntut!" Seru Raka panik dari seberang telepon. "Aku tahu, Ra. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menariknya. Biarkan mereka merasakan hancurnya citra yang sudah aku rasakan," jawab Aksa dengan nada dingin. "Aku punya semua buktinya, Raka. Laras sendiri yang merekamnya." Sore menjelang, Aksa akhirnya beranjak dari kursi. Ia melihat keluar jendela. Dunia masih berjalan normal, tetapi Aksa tahu, di bawah permukaan, gelembung besar sudah pecah. Ia membuka laman berita online National Breaking News. Berita utama di salah satu portal berita besar sudah muncul. Suami konten kreator populer unggah video syur istri dan atasan. Diduga perselingkuhan demi posisi. Nama Aksa masih samar-samar. Tetapi nama Laras dan Bramantio, serta perusahaan multinasional itu, sudah diblur samar-samar menunggu konfirmasi. Aksa tahu, ini hanya masalah jam. Dalam semalam, berita ini akan melompat dari ranah gosip digital ke headline utama media nasional. Aksa mematikan monitornya. Ruangan kini gelap sepenuhnya. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Kelelahan mental setelah pelepasan emosi yang brutal. Ia telah memenangkan pertempuran digital tetapi ia tahu. Perang yang sebenarnya perang melawan hukum, melawan perusahaan besar, dan melawan hatinya sendiri baru saja dimulai. Ia hanya bisa berharap kekuatan viral ini cukup kuat untuk melindunginya dari tuntutan balik Laras dan Bramantio. Pukul 8 pagi di kantor pusat perusahaan multinasional. Sigma Corp, nama samaran, yang megah di Jakarta, seharusnya menjadi waktu sibuk dan produktif. Namun, hari itu terasa seperti diambang kiamat. Skandal viral yang dipicu oleh unggahan Aksa semalam telah melumpuhkan operasional. Para petinggi Sigma Corp yang berkantor pusat di lantai tertinggi mengadakan rapat darurat. Wajah-wajah mereka tegang dan panik. Chief Executive Officer CEO, seorang wanita karir tangguh bernama Bu Renata, berdiri di ujung meja dengan ponsel yang menampilkan trending topik Laras dan Bramantio. "Kita harus memadamkan api ini sekarang juga. Saya ingin tahu, apakah video itu nyata? Apakah itu benar Laras dan Bapak Bramantio?" Bu Renata berteriak. Suaranya dipenuhi amarah. Kepala Divisi Hukum, Pak Haris, dengan wajah pucat, memegang tabletnya. "Bu, kami sudah melakukan pengecekan. Bukti visual di link yang disebar. Sayangnya, sangat akurat. Kami sudah mengonfirmasi Bramantio sebagai Senior Vice President Divisi Pemasaran dan Laras sebagai Senior Manager baru. Bukti perselingkuhan yang diduga demi promosi tidak terbantahkan." Seorang analis PR memaparkan data. Dalam waktu 12 jam, citra perusahaan kita di media sosial anjlok 90%. Tagar yang berkaitan dengan Sigma Corp kini didominasi oleh kata-kata skandal kamar hotel, etika kotor, dan promosi syur. 3 klien besar dari luar negeri sudah mengirimkan surat penundaan kerjasama. Khawatir dengan governance internal kita. Bu Renata menggebrak meja. Reputasi yang dibangun dengan susah payah selama 2 dekade, kini hancur karena skandal moral yang memalukan. Sigma Corp dikenal sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan kesempatan yang sama. Skandal ini menghancurkan semua narasi itu. "Haris, saya ingin pemecatan secepatnya. Hari ini juga. Bukan hanya resign, tapi pemecatan. Tunjukkan pada publik bahwa kita tidak mentolerir tindakan ini. Pecat Bramantio atas pelanggaran etika dan moral yang serius. Pecat Laras atas pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan posisi. Segera rilis pernyataan pers yang mengutuk tindakan mereka dan meminta maaf kepada publik." Perintah Bu Renata, suaranya dingin dan mutlak. Sementara itu, Bramantio dan Laras sedang bersembunyi. Bramantio di apartemennya di Jakarta, Laras sudah kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Ponsel Bramantio berdering tanpa henti. Saat ia mengangkat panggilan dari asistennya, ia mendengar kalimat yang langsung menghancurkan dunianya. "Bapak, Bu Renata sudah memutuskan. Bapak dipecat. Hari ini juga. Semua akses email dan kantor Bapak sudah diblokir. Security sudah diperintahkan untuk tidak mengizinkan Bapak masuk. Kita juga menerima gugatan balik dari keluarga Bramantio karena video it." Bramantio menjatuhkan ponselnya. Ia merasakan vertigo. Posisi yang ia bangun dengan darah,
keringat, dan kini kehinaan lenyap dalam sekejap. Laras, yang baru saja menerima pesan singkat dari HRD Sigma Corp yang mengumumkan pemecatan resminya, hanya bisa menangis histeris. Ia tidak lagi peduli pada karir. Ia hanya memikirkan bagaimana ia akan menghadapi orang tuanya dan tuntutan hukum yang akan datang pada suatu hari. Sigma Corp merilis pernyataan pers yang tegas dan tanpa kompromi. Dalam konferensi pers online yang ditonton jutaan orang, Bu Renata membacakan pengumuman pemecatan Bramantio dan Laras, menyebut tindakan mereka sebagai pelanggaran etika dan moralitas yang tidak dapat dimaafkan, mencederai nilai-nilai perusahaan, dan tindakan yang sangat kami sesali. Dampaknya langsung terasa di pasar modal. Saham Sigma Corp anjlok drastis di penutupan bursa. Masyarakat bereaksi dengan boikot dan kecaman massal. Image perusahaan yang selama ini dibangun sebagai tempat kerja impian, kini dicap sebagai sarang amoralitas. Aksa menyaksikan siaran berita itu dari televisi di studionya. Ia tidak merasa senang, tetapi ada rasa kelegaan yang dingin. Misinya tercapai. Ambisi Laras dan kekuasaan. Bramantio telah dihancurkan menggunakan alat yang paling mereka remehkan, kekuatan opini publik digital. Namun, drama tidak berhenti di situ. Di akhir berita ada pernyataan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kasus distribusi konten asusila yang viral ini akan diselidiki, dan pelakunya termasuk Aksa dan 2 orang yang ada di dalam video Laras dan Bramantio dapat diproses secara hukum. Pintu ke babak selanjutnya, babak penegakan hukum, kini terbuka lebar, membawa ancaman yang sama besar bagi Aksa sendiri. Viralitas yang diciptakan Aksa dengan sengaja telah melampaui kendali. Skandal itu bukan lagi berita viral di media sosial, melainkan sudah menjadi makanan harian semua media massa nasional. Wajah Laras dan Bramantio meskipun disensor terpampang di headline surat kabar, menjadi bahan diskusi di talk show televisi, dan topik utama di podcast yang tak terhitung jumlahnya. Skandal ini menjadi simbol keruntuhan moral di dunia korporat, memicu perdebatan panas tentang etika kerja, ambisi dan konsekuensi pengkhianatan. Aksa kini menjadi sorotan utama. Ia dipuja sebagai pahlawan yang berani melawan kebohongan dan kekuasaan, namun juga dicerca sebagai pelaku kriminal yang menyebarkan konten asusila demi balas dendam. Pintu rumahnya di Bandung diketuk tanpa henti oleh reporter dari berbagai stasiun televisi. Tetapi Aksa menolak semua wawancara. Ia mengunci diri di studio, hanya berinteraksi dengan pengacaranya yang kini bekerja keras meredam potensi gugatan dari Sigma Corp atas pencemaran nama baik dan tuntutan dari Laras atau Bramantio. Kita akan hadapi Aksa, kata pengacaranya, Pak Danu, melalui panggilan video. Fokus kita sekarang adalah membuktikan bahwa kamu mempublikasikan video itu demi kepentingan publik sebagai bukti kejahatan yang merugikanmu dan sebagai whistleblower terhadap etika perusahaan yang busuk. Tapi kamu harus siap. Undang-undang ET sangat ketat, kamu bisa saja dipanggil sebagai tersangka. Di sisi lain, kehidupan Laras dan Bramantio sudah runtuh total. Laras, yang berlindung di rumah orang tuanya, terus didatangi tetangga dan jurnalis. Orang tuanya yang konservatif sangat malu, kesehatan ibunya bahkan menurun drastis. Laras tidak hanya kehilangan karir, ia kehilangan nama baik keluarganya. Bramantio, yang sempat mencoba melawan dengan menghubungi koneksi politiknya, menemukan semua pintunya tertutup. Tidak ada yang mau berurusan dengan skandal kamar hotel yang begitu viral. Kedua belah pihak kini menjadi paria. Pada malam hari, berita yang Aksa takutkan akhirnya datang. Pihak kepolisian, setelah didesak oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan tekanan publik yang menuntut tindakan, mengeluarkan pernyataan resmi, pengumuman, Laras dan Bramantio ditahan. Keduanya ditahan, bukan atas laporan Aksa, melainkan atas dasar Undang-Undang IT Pasal 27 Ayat 1. Karena rekaman video syur itu, yang mereka rekam sendiri, beredar luas dan meresahkan masyarakat. Ironisnya, bukti yang Laras simpan rapi di lemari demi karir, kini menjadi tiketnya ke balik jeruji besi. Aksa sendiri, meskipun terancam, sementara ini masih berstatus saksi pelapor. Karena fokus penegak hukum adalah pada distribusi masif konten asusila. Aksa menonton liputan televisi yang menampilkan mobil polisi membawa Laras dan Bramantio ke kantor polisi. Wajah Laras di balik masker dan topi terlihat sangat berbeda dari Laras yang ambisius. Laras yang tertawa di kamar hotel. Wajah itu kini penuh ketakutan dan penyesalan. Aksa merasakan gejolak kecil di perutnya, bukan kepuasan, tetapi kesedihan yang dingin. Ia telah memenangkan pembalasan, tetapi ia juga telah menghancurkan seseorang yang pernah ia cintai.
Keesokan harinya, Sigma Corp mengumumkan penyelidikan internal besar-besaran terhadap praktik promosi dan etika di seluruh divisi. Beberapa eksekutif lain yang terlibat dalam lingkaran politik Bramantio juga mulai dicopot dari jabatan mereka. Badai yang Aksa ciptakan tidak hanya menghancurkan Laras, tetapi juga membersihkan borok di tubuh korporasi besar itu. Meskipun Aksa menjadi pahlawan bagi banyak orang, ia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kesepian. Ia tidak lagi membuat konten. Studio yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Ia tahu, babak hukum yang melibatkan gugatan cerai dan potensi tuntutan pidana terhadapnya sendiri akan berlarut-larut. Kemenangan ini sangat mahal, dan ia harus membayar harga yang tinggi untuk keadilan yang ia cari. Ia telah menukar kebahagiaan pribadinya dengan kebenaran publik. 6 bulan berlalu, debu digital yang ditimbulkan oleh skandal istri ketahuan selingkuh sudah mulai mereda. Meskipun sesekali masih muncul sebagai flashback berita online, Aksa telah melalui proses perceraian yang panjang dan menyakitkan. Sidang putusan cerai akhirnya keluar, Aksa resmi berpisah dari Laras. Selama proses itu, Aksa harus bersaksi beberapa kali, tidak hanya di pengadilan agama, tetapi juga di persidangan pidana Laras dan Bramantio. Ia memberikan kesaksian dengan hati-hati, berfokus pada pengkhianatan emosional dan penemuan bukti, bukan pada penyebaran konten. Pengacaranya berhasil meyakinkan jaksa dan hakim bahwa motif utama Aksa adalah mengungkap kebenaran di balik penipuan dan bukan proyek bisnis video porno pada akhirnya. Laras dan Bramantio divonis hukuman penjara. Bramantio menerima hukuman yang sedikit lebih berat, karena ia dianggap menggunakan jabatannya untuk memanipulasi Laras, yang kini menyesali ambisinya yang buta, harus mendekam di penjara. Karir yang ia dambakan kini hanya menjadi kenangan pahit. Aksa akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak dikenakan hukuman. Ia hanya menerima teguran keras dari pengadilan dan permintaan untuk menarik semua. Link video eksplisit yang masih beredar. Rumah di Dago kini terasa lebih besar, lebih sunyi. Aksa memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari dunia content creator. Ia mematikan semua notifikasi dan mengunggah video terakhir yang singkat. Meminta followers Nia untuk menghormati privasinya. Berjanji akan kembali setelah ia menemukan kedamaian. Aksa mulai menjalani kehidupan barunya. Ia tidak lagi terobsesi dengan like, view, atau engagement. Ia menghabiskan hari-harinya membaca buku, berkebun, dan belajar memasak aktivitas sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk sorotan digital. Suatu sore, Aksa duduk di sofa ruang tengah, tempat terakhir ia berbicara dengan Laras. Ia melihat lemari ganda itu. Lemari itu terasa kosong, tidak lagi menyimpan rahasia mematikan. Aksa memutuskan untuk membongkar kompartemen rahasia itu, menambalnya, dan mengembalikan lemari itu menjadi lemari biasa. Ia harus menghilangkan semua jejak pengkhianatan itu, baik fisik maupun emosional. Aksa menyadari, balas dendamnya telah berhasil menghukum Laras dan Bramantio, meruntuhkan sebuah perusahaan yang angkuh, dan memicu perdebatan moral di seluruh negeri. Ia telah mencapai keadilan yang brutal, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Namun, di tengah kesendiriannya, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, kejujuran. Ia kini tidak perlu berpura-pura bahagia di depan kamera. Ia bisa jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan kesedihan, dan jujur dengan proses penyembuhannya. Beberapa bulan kemudian, Aksa kembali membuat konten, bukan lagi vlog tentang couple goals atau lifestyle mewah. Kontennya kini tentang pembentukan diri pasca trauma, tentang kekuatan mental, dan tentang pentingnya nilai-nilai. Followersnya menyambutnya dengan antusias. Mereka tidak lagi melihat Aksa sebagai suami Laras yang malang, melainkan sebagai content creator yang tulus dan jujur. Aksa melihat ke layar monitornya, membalas komentar dari seorang follower yang berterima kasih atas inspirasinya. Aksa tersenyum tipis. Senyum yang ini, senyum yang nyata, bukan lagi senyum palsu untuk konten. Ia telah mendapatkan kembali kendali atas narasinya. Kisah kehancuran rumah tangganya menjadi kisah inspirasi baru. Aksa tahu, ia akan membawa bekas luka ini selamanya. Tetapi ia kini telah membersihkan dirinya dari ilusi. Ia sendirian, tetapi ia damai. Dan itulah akhir yang dingin, sekaligus awal yang baru.